Sekarang kita ke Pak Kaceh. Silakan Pak Kaceh. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Oke, salam Pak Papel, salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada para penonton YouTube channelnya Pak Yusuf Manubulu, para penggemar channel Muhammad Kece. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah kata yang tidak disengaja. Apapun yang saya sampaikan itu ada tertulis ayatnya di Al-Quran. Saya pernah mengutarakan bahwa kitab kuning itu adalah tidak berguna. Karena apa yang bisa dilakukan hasil daripada kitab kuning? Hanya mereka bisa bermain politik. Bikin sepeda aja nggak bisa yang mempelajari kitab kuning. Jadi menurut saya kitab kuning memang tidak ada manfaatnya bagi saya. Dan ini penting dicatat, kitab kuning ini bukan kitab suci. Yang disebut kitab suci di dalam Islam adalah Al-Quran. Perlu digarisbawahi, yang disebut kitab suci adalah Al-Quran. Justru Al-Quran berkata, surat 43 Al-Zuhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaiton fa huwa lahu qarin. Yang artinya barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Pemurah dalam kurung Al-Qur'an, maka mereka akan ditemani setan. Maka jangan salahkan para pelaku bom bunuh diri karena mereka mengikuti pengajaran kitab kuning, bukan mengikuti kitab Quran. Mereka itu yang mau melakukan bom bunuh diri, bom gereja, membunuh sesama manusia, itu mereka berpedoman merujuk kepada hadis-hadis. Salah satu contohnya hadis Bukhari, Sahih Bukhari nomor 2794. Hadis ini berkata, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini bahaya kalau ajaran semacam ini beredar di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi seperti Taliban, seperti Afghanistan, bunuh-bunuhan hanya gara-gara agama. Kita harus sadar apa manfaat dari agama. Apa untungnya negara dari agama Islam? Manfaatnya apa? Madorotnya sudah jelas. Agama mengajarkan bunuh-bunuhan. Karena hadisnya memang bunyi seperti ini. Jadi ini bangsa Indonesia harus sadar, mengetahui jati diri, bahwa dirinya bukan bangsa Arab. Dirinya adalah orang Indonesia. Sebenarnya munculnya Muhammad Kaceh ke permukaan di YouTube karena menjawab hinaan, cacian Yahya Waluni dan Abdul Somad yang berkata disalib ada jin. Maka Muhammad Kaceh mengungkapkan bahwa yang ada jin itu di Quran, dan di surat itu menyatakan bahwa Muhammad itu dikerumuni jin, artinya dekat dengan jin. Nah, pertanyaan saya, di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah? Sampai saat ini belum ada seorang ustadz pun yang bisa menjawab pertanyaan itu. Justru malah melaporkan Muhammad Kaceh baik di Polda Jatim, Polda Jabar, Polda DKI,
Karena mereka kalah berdebat, tidak bisa menampilkan dalil. Muhammad kece dianggap memfitnah. Tetapi apa fitnahan yang dilontarkan oleh Muhammad kece? Dia tidak bisa menjawab. Puji Tuhan, Kapolri sekarang cerdas. Kapolri sekarang menegakkan konstitusi nasional, konstitusi hukum Indonesia, bukan menegakkan agama. Makanya yang ahli agama Islam selamat berpikir dah. Semoga nyadar, ini negara Pancasila, bukan negara agama. Jangan sampai negara Pancasila dikalahkan oleh agama, direbut oleh agama. Untuk apa doakan Muhammad kalau Muhammad sendiri tidak selamat dan tidak bisa menyelamatkan? Saya mengikut Yesus karena saya tahu Yesus berasal dari Allah, kembali kepada Allah dan bisa menuntun kita kepadanya. Yesus berasal dari surga, kenikmatan, dan akan membawa umatnya kepada surga, kenikmatan. Sedangkan Muhammad, di mana penjelasannya akan membawa ke surga? Muhammad hanya menawarkan agama. Setelah agama diikuti, ternyata agama itu adalah politiknya Muhammad agar memperluas kerajaannya. Yuk kita yang sarjana-sarjana, yang profesor-profesor, jangan bodoh kita, cerdas kita. Yuk kita tegakkan Pancasila. Yuk kita kesatuan dan persatuan rukun di Indonesia. Para apologet Kristen, suarakan kebenaran ini. Karena kita kalau tidak melawan para jin-jin, siapa lagi? Mereka kemarin sudah ada berkumpul pada dukun mau menyantet Muhammad kece. Gak kalah dengan santet, sekarang dilaporin lagi biar polisi bertindak. Gak bakalan polisi mau. Kenapa? Karena Muhammad kece tidak melanggar konstitusi. Muhammad kece bukan teroris. Muhammad kece tidak merugikan negara. Justru Muhammad kece mempertahankan negara Indonesia agar tetap utuh milik NKRI dan Pancasila. Itu tidak banyak. Jadi saya harap kepada yang beragama Islam jangan cengeng, lapor-lapor, diskusilah. Muhammad kece punya channel, punya YouTube, masuk, bawa dalil, kalahkan Muhammad kece dengan dalil. Jangan memperalat aparatur negara. Aparat negara itu untuk ngurusin negara, mengamankan negara, nggak usah ngurusin agama. Saya pun ikut andil, bayar pajak untuk negara, yang tujuannya untuk membayar para aparatur penegak hukum, keamanan negara. Jadi saya juga punya hak mendapat perlindungan hukum. Saya pun punya hak diperlakukan sesuai aturan hukum yang ada. Agama ini, negara ini bukan milik orang Islam saja, tapi semua yang berada di negara Indonesia hak memiliki Indonesia, dan semua yang ada di Indonesia punya hak membela tanah air Indonesia. Apapun bentuknya penjajahan harus dilawan. Walaupun dia mengatasnamakan agama. Justru agama inilah politik Arab yang harus dilawan. Karena dengan adanya agama, orang pada berantem rebutan dalil. Sesama Islam saja tidak akur. Apalagi beda agama. Disinilah kita melihat, disinilah kita sadar bahwa ternyata Islam hanya sebuah politik untuk menundukkan bangsa Indonesia supaya bertekuk lutut kepada aturan-aturan yang datang dari Arab. Maaf, pemimpin Arab Muhammad tidak bisa baca tulis Umi. Artinya orang bodoh. Nah yang ngikutinnya doktoranas, sarjana hukum, itu saya rasa, maaf ya, kok aneh gitu. Pengakuannya sudah kuliah, tapi kenapa mengikuti anak baru TK? Ya, hanya yang digedekannya emosi, digedekannya nafsu, bukannya fakta dalil akademisi yang ditampilkan. Modalnya ngeyel.
Disuruh menampilkan di mana kesalahan Muhammad kata menghina Islam. Yang menghina Islam ini Quran itu sendiri. Kenapa ada ayat di surat 72 Al-Jin ayat 19 mengatakan bahwa Muhammad itu dikerumuni jin? Itu artinya dekat dengan jin. Yang menghina Muhammad itu Al-Quran itu sendiri. Hadisnya itu sendiri. Muhammad Kaceh hanya membacakan Quran di depan publik, di YouTube. Tidak menghina, membaca. Nah, memang ayatnya ada seperti itu. Dan itu dunia sudah membaca sekarang. Makanya banyak orang cerdas pasti murtad dari Islam. Orang cerdas pasti meninggalkan ajaran yang tidak masuk akal. Karena orang diberi akal supaya cerdas. Orang diberi akal supaya tahu mana yang salah dan mana yang benar. Jangan asal ikut-ikutan. Ini kasihan umat Islam ini ibadahnya ikut-ikutan orang Arab. Katanya menyembah Allah. Ditanya, kamu ketemu Allah di mana? Nggak ketemu. Terus Muhammad ketemu Allah di mana? Ayatnya di mana ketemu Allah? Nggak pernah menampilkan ayat Muhammad berjumpa dengan Allah. Jadi tolonglah ajaran mimpi kayak gini jangan disebarluaskan di Indonesia. Doktrin-doktrin yang memaksakan jangan disebarluaskan. Yo bangsa Indonesia yang cerdas-cerdas bangkit. Jangan ikut-ikutan negara luar. Ya, jangan bodoh kita. Yuk kita cerdas. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala